Hai, saya Agus Setiawan dan dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa menjadi seorang pembelajar yang sejati. Nah, banyak orang menganggap bahwa semakin besar, semakin bertambahnya usia, kemampuan belajar mereka semakin menurun, kemampuan otak semakin menurun, dan minat belajar mereka juga semakin menurun. Jika kita menjalani kehidupan dengan monoton, maka tentu pencapaian hidup kita tidak akan meningkat dan juga kita tidak bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Kita juga tidak bisa meningkatkan kualitas dari kehidupan kita. Kita lihat dunia ini berubah dengan sangat cepat. Apa informasi yang sudah terjadi beberapa hari yang lalu, hari ini sudah tidak lagi relevan buat kita. Banyak orang yang generasi X mengatakan bahwa, atau baby boomer mengatakan, saya sudah sangat sulit untuk mengikuti perkembangan zaman sekarang. Jadi itu juga semakin menegaskan bahwa mereka semakin bertambah usia, kemampuan otak mereka juga semakin menurun. Nah, dengan perubahan yang begitu cepat ini, kita memerlukan adaptasi yang baik. Kita perlu beradaptasi, kita perlu melakukan penyesuaian, dan kita harus bisa melakukannya dengan cepat. Dan untuk itu kita harus menjadi seorang pembelajar mandiri. Nah, apakah sulit untuk menjadi seorang pembelajar mandiri? Jawabannya tidak, berapapun usia Anda. Tidak. Oke? Karena kita sudah dikaruniai dengan kemampuan belajar yang luar biasa. Sebenarnya kita adalah seorang pembelajar mandiri. Kita lihat anak-anak kita. Mereka penuh dengan penasaran. Oke? Beberapa waktu lalu saya ingin membeli baju polo seperti ini. Dan anak saya juga mau baju polo yang sama. So, kami ke toko tersebut, pilih size anak-anak. Dia suka dengan warna biru gelap. Saya bilang, I think I have this already. Dia bilang, no daddy, you don't have this color. Dia bilang, kalau color yang sama, itu merek yang beda. Dia bilang, oh really? Saya bilang gitu. Kayaknya saya sudah punya. Itu adalah percakapan yang terjadi pada saat di toko baju. Nah, apa yang terjadi ketika saya pulang ke rumah? Saya ngecek warna apa saja yang sudah saya miliki. Dan benar, warna yang dia beli, yang saya bilang saya sudah ada, merek itu nggak ada. Merek yang lain yang ada. Dia mengatakan merek yang ada itu yang ada payung kecil di sini, dia bilang gitu. Oke. Dan itu benar. Nah, itu artinya anak-anak mengingat dengan luar biasa. Anak-anak belajar hal baru dengan luar biasa cepat. Ada sebuah penelitian yang menarik di sebuah negara di Afrika yang sangat terbelakang. Para peneliti membawa tablet Android ke desa tersebut. Oke, dan mereka mengatakan kepada kepala desa itu, anak-anak di sini belum bisa baca. Kita akan lihat perkembangan anak-anak di kota ini, di desa ini, kalau mereka diekspos dengan gadget seperti apa. Oke, mereka pasang koneksi internet, kemudian mereka kasih tablet Androidnya di dalam sebuah kotak. Dan di dalam kotak itu ada kamera yang merekam kegiatan mereka. Dalam 1 minggu, mereka sudah nonton ABC. Oke, mereka sudah menemukan bagaimana belajar ABC. Dalam 2 minggu, mereka sudah bisa baca. Dan anak-anak berusia 7-8 tahun mengajarkan itu kepada anak 4 dan 5 tahun. Nah, dalam 3 bulan, mereka bisa hack Android tersebut. Itu luar biasa. Itu artinya anak-anak punya kemampuan belajar yang luar biasa. Kita orang dewasa bagaimana? Kita juga pernah menjadi anak-anak, betul? So, kalau dulu kita pernah demikian, maka sekarang kita juga bisa demikian. Yang penting adalah kita menghidupkan kembali sisi anak-anak kita. Kita menghidupkan kembali persepsi-persepsi bahwa kita adalah pembelajar yang luar biasa. Kita sudah dikaruniai sebagai seorang pembelajar yang sejati. Yes, kita punya itu. Dan lingkungan mengkerdilkan itu, mematikan itu. Ketika anak sering bertanya, ini kenapa, ini kenapa, ini kenapa, dan orang dewasa lagi sibuk nggak bisa jawab, udahlah kamu nggak usah tanya terus. Oke? Nah, kita mulai mengkerdilkan rasa penasaran itu, dan kita juga mengkerdilkan kemampuan belajar alami yang luar biasa yang sudah kita miliki. So, kalau Anda orang tua yang punya anak, stop melakukan itu. Lakukan dengan cara berbeda. Hidupkan rasa penasaran dalam diri anak-anak dan terus
berikan perhatian. Karena itu investasi yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita sebagai orang dewasa, mari kita hidupkan sisi anak-anak kita yang dalam diri kita. Oke, jadi tidak ada kata terlambat. Faktanya tidak ada kata terlambat. Otak kita memiliki kemampuan neuroplastisitas yang luar biasa. Kita memiliki kemampuan untuk meregenerasi dan kemampuan beradaptasi. In fact, kemampuan beradaptasi adalah kemampuan yang paling luar biasa yang dimiliki oleh setiap orang. Itu adalah bakat utama kita. Oke, dan jika Anda mau, maka Anda bisa dan silakan mulai sesegera mungkin. Oke. Otak perlu belajar hal baru. Ketika otak belajar hal baru, maka otak akan semakin segar dan dia bisa bekerja dengan optimal. Maka otomatis produktivitas Anda juga akan semakin baik, semakin meningkat. Bahkan neuroscientist mengatakan bahwa satu-satunya cara yang paling terbukti untuk meningkatkan kemampuan otak adalah expose diri Anda pada hal-hal baru. Bikin diri Anda belajar hal baru. Oke? Nah, dalam buku Brain Power, Michael Gelb dan Kelly Howell membahas 7 langkah supaya Anda bisa belajar dengan efektif. Mari kita dalami satu persatu. Langkah pertama adalah lepaskan rasa takut gagal Anda. Lepaskan rasa malu Anda. Ini adalah tantangan kita sebagai orang dewasa. Mereka selalu mengatakan bahwa nanti kalau saya kelihatan tidak bisa gimana? Gengsi dong. Oke, jaim dong. Oke. Setiap kali kita belajar hal baru, pasti kita melakukan kesalahan. Dan itu sudah pasti. Oke. Nah, tergantung kita memberikan makna apa pada saat kita melakukan kesalahan ini. Apakah pada saat kita melakukan kesalahan kita mengatakan, aduh saya malu nih. Masa saya nggak bisa? Oke. Dan akhirnya kita mundur. Kita tidak melakukan kemajuan. Atau takut gagal. Kalau gagal nanti anak saya akan bilang, oh kok papa juga nggak bisa. Oke. Nah kita harus be vulnerable. Nggak bisa ya nggak bisa. Kesalahan ya kesalahan. Oke. Nah apa yang saya lakukan sekarang dengan anak saya adalah dia lagi les piano. Dan setiap kali kita memulai belajar sesuatu, kita memulai proses, kita mencapai goal kita pasti mengalami messy middle. Pada saat itu kita mungkin sudah lose sight pada tujuan kita lupa pada why kita, dan motivasi kita turun ke bawah. Dan pada saat itu kita akan sangat sulit. Kita belajarnya malas-malesan dan lain-lain. Oke? So, salah satu cara saya menunjukkan kepada dia bahwa saya juga dalam proses belajar, saya beli apps piano, lalu saya latihan. Dan saya lomba sama dia. Siapa yang dapat bintang 3 untuk memainkan lagu-lagu tertentu. Jadi, itu meningkatkan semangat belajarnya kembali. Jadi, kita perlu melepaskan rasa takut gagal. Saya tidak menunjukkan bahwa saya pasti bisa kepada dia. Itu hanya akan menjatuhkan mentalnya. Saya menunjukkan bahwa saya belajar aja susah payah. Tapi saya keep going. Oke? Saya tidak menunjukkan bahwa saya kalau nggak bisa saya malu. Saya mengatakan bahwa oh iya saya masih belum bisa. Oke, saya latihan lagi. Daddy akan latihan lagi. Daddy latihan lagi. Kamu jangan ganggu. Daddy latihan lagi. Salah lagi, salah lagi. Terus dia bilang, duh Daddy kenapa kok salah terus sih? Well I'm learning. Saya bilang gitu. Oke, jadi kita perlu melepaskan rasa takut gagal. Rasa malu kita pada saat kita melakukan kesalahan. Itu yang pertama. Langkah kedua adalah tumbuhkan rasa ingin tahu Anda. Kembali ke menjadi anak-anak. Ajukan lebih banyak pertanyaan. Bagaimana caranya supaya saya bisa belajar lebih cepat? Apa yang harus saya lakukan supaya saya belajarnya lebih mudah? Ini menarik. Kenapa ini bisa begitu? Oke, tanyakan terus. Kualitas hidup Anda dipengaruhi sangat besar oleh kualitas bertanya Anda. Kenapa demikian? Karena otak tidak bisa menolak pertanyaan. Setiap kali dapat pertanyaan, otak pasti langsung jawab. Kalaupun dia belum ketemu dengan jawabannya, belum ada jawabannya, Anda bisa menonton video kekuatan bertanya di salah satu playlist saya di channel YouTube ini. Saya menjelaskan dengan cukup jelas bagaimana kekuatan bertanya itu mempengaruhi kehidupan kita. Jadi rasa penasaran itu bisa ditumbuhkan dengan kita bertanya dengan tepat. Oke? Bertanya dengan tepat akan membuat otak kita terus aktif dan mencari jawabannya. Oke, yang ketiga adalah fokus pada prosesnya. Banyak orang langsung mikirin hasil akhirnya gimana. Oh ini nggak sesuai dengan hasil akhirnya dan mereka menyerah. Nah ketika kita fokus pada prosesnya, bagaimana melakukan proses itu dengan tepat, maka kita bisa belajar lebih cepat. Kita fokus untuk melakukan kesalahan kita dengan baik.
Karena setiap kali kita belajar hal baru, pasti kita mengalami kesalahan. Oke, salah satu lirik lagu yang sangat saya suka adalah lagu dari Try Everything. I keep on making those new mistake. Oke, jadi pada saat kita belajar hal baru, kita pasti jatuh, kita gagal, kita terus melakukan kesalahan. Dan itu adalah proses belajar. Bayangkan pada saat kita masih kecil dulu, atau kita lihat anak kecil, berapa kali dia jatuh pada saat dia berjalan. Banyak kali. Dan belum pernah ada sejarah di dalam kehidupan manusia, orang tua mengatakan, aduh nak, saya udah sedih banget lihat kamu jatuh terus, udah kamu merangkak aja seumur hidup. Tidak ada. Kita belajar dengan cara demikian, berapapun usia kita. So, stop takut malu, stop takut gagal. Tingkatkan rasa penasaran Anda. Fokus pada prosesnya. Itu sudah 3. Oke, yang keempat adalah cari tantangan baru. Bukan cari masalah, cari tantangan baru. Oke, kalau hidup kita monoton, kita tidak menjalani sebuah petualangan, sebuah perjalanan yang mengasihkan, sebuah hal yang baru, tantangan yang baru, maka otak kita akan semakin menurun. Kita perlu menantang otak kita untuk berpikir di level selanjutnya, di level yang berbeda, di level yang membuat kita bisa mengeluarkan kemampuan diri kita yang kita tidak sangka-sangka itu. Oke? Dan yang kelima adalah stretch zona nyaman Anda. Besarkan zona nyaman Anda. Tidak akan ada hal yang luar biasa yang bisa Anda capai kalau Anda berada di dalam zona nyaman Anda. So, keluar dari zona nyaman Anda, belajar hal baru di luar tersebut, sehingga zona nyaman Anda semakin luas, dan semakin luas. Dan keenam adalah investasikan waktu. 15 menit aja. 15 menit untuk belajar hal baru. Cari tahu bagaimana untuk belajar hal baru. Saya menginvestasikan 1-2 jam untuk baca buku setiap hari, belajar hal baru setiap hari. Dan yang ketujuh adalah mulai sekarang. Oke? Jangan tunggu Anda ada waktu. Kita tidak akan pernah punya waktu. Yang bisa kita lakukan adalah siapkan waktu. Kenapa? Ini adalah hal penting. Dengan Anda menjadi pembelajar sejati, Anda menjadi pembelajar mandiri. Ini adalah fondasi untuk membangun kehidupan apapun yang Anda inginkan. So, mulai sekarang. Oke? Nah, apa hal terbaik yang Anda pelajari dari video ini? Sampaikan di komentar sehingga kita bisa berinteraksi lebih dalam. Saya akan membaca setiap komentar Anda, menjawab setiap komentar Anda. Oke? Dan ingat untuk subscribe dan nyalakan notifikasi jika Anda belum melakukannya, sehingga Anda bisa mendapatkan video terbaru saya. Sekian dari saya, terima kasih dan always living your best life.